Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Beauty Anastasia dengan NIM 41522110024 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu presentasi virtual, dan tema yang saya ambil yaitu adalah potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau perbara, meninjau peluang dan tantangan. Untuk latar belakang dari tema yang saya ambil, bahasa merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang berfungsi untuk berkomunikasi dan juga sebagai cerminan kebudayaan, identitas, serta sejarah dari suatu bangsa. Di Asia Tenggara sendiri, dengan 10 negara anggota memiliki keberagaman bahasa yang mencirikan dari kawasan ASEAN tersebut. Negara Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai bahasa resmi di ASEAN. Untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di ASEAN, terdapat tantangan yang harus dihadapi serta dampak sosial dan budaya yang mungkin akan timbul. Berikut adalah poin-poin pembahasan yang akan kita bahas ke depannya. Ada 5 poin, langsung saja. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Sebagai negara terbesar di ASEAN, tentu saja bahasa Indonesia ini memiliki potensi besar sebagai bahasa di ASEAN yang bahasanya bisa digunakan sebagai bahasa resmi. Dengan semakin kuatnya ekonomi dan juga politik Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia ini semakin luas, terutama di kawasan ASEAN. Bahasa Indonesia telah menjadi lingua franca di ASEAN, digunakan di forum internasional, dan sampai saat ini sudah memiliki lebih dari 240 juta penutur di Indonesia. Mudah dipelajari oleh penutur asing, karena strukturnya yang sederhana, menjadikan bahasa Indonesia ini memiliki banyak peminat dari luar. Sistem penulisannya juga konsisten. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia ini menjadi ideal jika dijadikan bahasa resmi di ASEAN. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai tantangan yang dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ini harus kita hadapi. Di sini ada beberapa tantangan seperti resistensi dari negara anggota lain, lalu perbedaan aksen, kosakata, tata bahasa di antara negara-negara anggota ASEAN yang lain. Lalu dikhawatirkan jika bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi ASEAN, itu dapat mengancam kebudayaan lokal dari negara tersebut. Lalu masalah implementasi dan menegakkan kebijakannya belum jelas bagaimana kebijakan-kebijakannya. Lalu kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil dalam bahasa Indonesia di seluruh negara anggota ASEAN ini berarti pengajarnya, pendidik yang memberikan pelatihan penggunaan bahasa Indonesia itu dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada pemahaman yang berbeda-beda mengenai manfaat dan konsekuensi dari penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai dampak sosial dan budaya penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Ini ada dampak sosial, bahwa ada dampak budayanya. Untuk dampak sosialnya ini bisa memperkuat identitas dan integrasi di ASEAN, lalu menciptakan rasa persatuan di antara negara-negara anggota, memberikan fasilitas pertukaran sosial dan budaya yang lebih insentif juga. Lalu untuk dampak budayanya itu seperti yang saya sudah sampaikan tadi, dikhawatirkan dominasi dari budaya Indonesia itu akan
mengancam kelestarian dari budaya-budaya lokal dari negara-negara anggota di ASEAN. Lalu bisa berpotensi untuk penurunan minat dan penggunaan bahasa lokalnya, itu dikhawatirkan. Budayanya juga. Berikutnya mengenai langkah-langkah strategis untuk mendukung potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Sini saya dibagi menjadi 3. Pertama adalah promosi aktif penggunaan bahasa Indonesia di tingkat regional. Ini promosi di regional yang melalui pertama ada bisa mencari membuat acara budaya dan pendidikan untuk promosi, lalu memberi insentif kepada negara-negara anggota ASEAN. Lalu berikutnya adalah pembentukan kebijakan yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Ini pemerintah kebijakan-kebijakannya seperti bisa dilakukan proses konsultasi dan negosiasi antara negara-negara anggota ASEAN. Lalu bisa juga disusun peraturan dan pedoman yang jelas mengenai penggunaan bahasanya bagaimana. Lalu dengan pembentukan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakannya itu diperlukan juga. Dan yang terakhir, pengembangan program pelatihan dan pengembangan keterampilan berbahasa Indonesia bagi diplomat dan pejabat pemerintah. Mereka ini bisa kita sebut sebagai wakil dari rakyat yang diharapkan bisa mempromosikan, memperkenalkan bahasa Indonesia. Lalu juga bagi pelaku bisnis dan profesional itu bisa juga, dan juga jangan lupakan peran siswa dan guru. Ini mereka juga berperan penting untuk pengembangan program pelatihan. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Sini kita masuk ke peran pemerintah dulu. Pemerintah ini mengadvokasi penggunaan bahasa Indonesia melalui forum-forum di ASEAN. Lalu bisa juga menyelenggarakan kampanye promosi bahasa Indonesia, lalu menyediakan dana dan juga SDM-nya untuk program pelatihan bahasa, disediakan pengajarnya, diberi dana untuk pelatihan bagi siapa warga negara yang ingin belajar bahasa Indonesia, warga negara asing. Lalu dengan membentuk kebijakan yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri untuk ASEAN. Dan peran dari masyarakatnya, masyarakat ini menyelenggarakan acara budaya untuk memperkenalkan bahasa Indonesia di ASEAN, lalu memasyarakatkan, memperluas penggunaan bahasa Indonesianya melalui pertukaran budaya dan pendidikan. Lalu ada menyediakan kursus bahasa. Terus bisa juga dengan mempublikasi, mempromosikan secara daring, secara online, karena zaman sekarang itu semua serba online, dan dengan online itu, dengan internet, informasi bisa tersebar dengan cepat dan luas. Jadi sebagai masyarakat kita harus mempromosikannya, memperkenalkan kepada dunia bahasa Indonesia. Kita sampai di kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah bahasa Indonesia memiliki peran penting di ASEAN. Lalu untuk menjadikannya bahasa resmi itu kita harus menghadapi tantangan-tantangannya. Lalu kita harus menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung, memperkenalkan, mempromosikan si bahasa Indonesia ini agar bisa dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN. Untuk saran dari saya itu kita harus mendorong kerjasama antara negara untuk mempromosikan penggunaan, sekali lagi promosi. Kita harus mempromosikan bahasa kita, bahasa Indonesia. Lalu memberikan fasilitas pertukaran budaya, penggunaan bahasa. Dan untuk siapa yang berperan itu semuanya harus berperan, semua warga
masyarakat sipil, pemerintah, semuanya harus memiliki peran untuk mendukung penggunaan bahasa Indonesia ini agar semakin dikenal, semakin meyakinkan untuk dijadikan bahasa resmi di ASEAN. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.